Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di channel kami. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada materi ini kita akan mengenal lebih dekat tentang makhluk hidup. Sebelumnya, apakah kamu tahu ciri makhluk hidup? Kalau kalian tahu, ayo coba tebak. Apakah terumbu karang termasuk makhluk hidup? Yang menjawab bukan makhluk hidup itu salah besar, karena terumbu karang termasuk makhluk hidup. Loh, kok bisa? Jadi, di alam semesta ini banyak sekali beragam makhluk hidup. Untuk memudahkan pengamatan atau penelitian, maka dibuatlah klasifikasi makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan makhluk tak hidup dibedakan dengan adanya perbedaan ciri-ciri. Berhubung kita akan membahas tentang makhluk hidup, maka sebaiknya kita akan mengenal lebih dahulu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu adalah bernapas. Makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan memerlukan oksigen untuk bernapas dan akan mengeluarkan karbon dioksida. Jika 5 menit saja tidak bernapas, maka kita akan merasa sesak dan lemas. Kenapa demikian? Hal ini menandakan kita kekurangan oksigen. Ciri selanjutnya adalah memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi diperoleh? Nah, untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Contohnya pada tumbuhan yang memerlukan air dan karbon dioksida untuk berfotosintesis dan bertahan hidup. Ciri selanjutnya adalah bergerak. Bergerak ditandai dengan move position atau berpindah posisi, baik sebagian atau seluruh anggota tubuh. Misalnya, pertumbuhan tanaman akan bergerak ke arah cahaya matahari. Ciri selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Coba perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu sewaktu kecil? Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Oh iya, apakah kalian tahu bedanya tumbuh dan berkembang? Jadi, tumbuh itu bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Contoh tumbuh misalnya mengukur tinggi tanaman. Selanjutnya berkembang. Berkembang itu bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dalam angka. Contoh dari berkembang adalah pada tanaman yang dilihat dari munculnya daun, bunga, dan buah. Ciri selanjutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak dapat dilakukan dengan baik dengan cara bertelur, melahirkan, tunas, ataupun membelah diri. Ciri selanjutnya adalah beradaptasi atau menyesuaikan diri. Contoh dari beradaptasi pada hewan yaitu bunglon mengubah warna kulit menyerupai warna pada tempat yang dihinggapinya. Ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Bagaimana reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata kamu. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Ciri selanjutnya adalah mengeluarkan zat buangan atau ekskresi. Ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa atau metabolisme pada makhluk hidup. Contoh ekskresi pada manusia yaitu akan mengeluarkan keringat dari kulit akibat cuaca yang panas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Kenapa ya kira-kira makhluk hidup harus diklasifikasikan? Oke anak-anak, kita harus tahu dulu arti dari klasifikasi. Klasifikasi berarti pengelompokan,
Maka, klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan atau pemilahan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri yang dimiliki. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yaitu untuk mempermudah objek penelitian membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup pertama kali dipelopori oleh Carolus Linnaeus pada abad ke-18. Prinsip yang digunakan oleh Linnaeus adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan takson. Waduh, kira-kira apa itu takson? Takson adalah urutan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup dari yang paling umum hingga yang paling khusus. Cabang ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Oleh karena itu, Linnaeus terkenal dengan sebutan Bapak Taksonomi. Berikut adalah urutan takson pada makhluk hidup. Pertama, kingdom. Kedua, filum atau divisi. Filum digunakan untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan. Ketiga, kelas. Keempat, ordo. Kelima, famili. Keenam, genus. Dan yang terakhir, spesies. Contohnya pada kucing. Nama ilmiahnya adalah Felis domesticus. Kita buat taksonnya yuk. Yang pertama tadi kingdom. Berarti kingdomnya kingdom apa ya? Kucing tergolong hewan animalia. Jadi kingdomnya adalah kingdom animalia. Filumnya Chordata karena memiliki tulang notochord di bagian belakangnya. Kelasnya mamalia. Mamalia maksudnya berarti memiliki kelenjar susu ya. Mamalia itu kurang tepat kalau jawabannya hewan menyusui. Yang lebih tepat adalah memiliki kelenjar susu. Ordonya karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Familinya Felidae karena berambut dan memiliki cakar. Genusnya Felis, kucing-kucingan, dan spesiesnya Domesticus. Maka, kucing nama ilmiahnya adalah Felis domesticus. Dalam klasifikasi, dikenal nama ilmiah seperti yang disebutkan tadi. Dengan aturan penamaannya diambil dari nama genus dan spesies. Felis nama genus dan Domesticus nama spesies. Maka, nama ilmiah kucing adalah Felis domesticus. Demikianlah pembahasan yang dapat kami sajikan terkait perbedaan benda hidup dan benda tak hidup, konsep ciri makhluk hidup, dan pengklasifikasian makhluk hidup. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.